Farisudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025, menceritakan dua orang yang saling bermusuhan akibat permasalahan kerajaan masing-masing. Namun hubungan mereka berubah dari pertikaian di medan perang menjadi aliansi kuat yang mengarah pada cinta. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya pasukan berzirah hitam dari negara Susa yang dipimpin oleh pangeran pertama bernama Feng Shui sudah di depan gerbang kota Pingling yang merupakan ibu kota milik negara Jinxiu, dan saat ini mereka akan menyerang kota tersebut. Diceritakan jika negara Jinxiu dan Susa merupakan dua negara bertetangga namun saling bermusuhan bagaikan dendam di antara mereka sedalam lautan. Namun dalam perang tersebut, negara Susa harus mengalami kekalahan setelah pemimpin mereka, yaitu Feng Shui, terkena anak panah dari seorang wanita berbaju merah di atas menara gerbang. Yang ternyata wanita itu bernama Yi Xiao, yang merupakan jenderal wanita pasukan negara Jinxiu yang sangat ahli dalam bela diri dan juga memanah. Pangeran pertama yang terluka parah lalu dibawa pergi oleh pasukannya. Namun dalam perjalanannya, mereka tidak hanya dikejar oleh pasukan negara Jinxiu, melainkan juga dikejar oleh pasukan misterius berbaju hitam yang entah dari mana asalnya. Karena pasukan tersebut juga membunuh pasukan negara Jinxiu yang sedang mengejar mereka. Oleh karena itu, Yun Fang yang merupakan salah satu prajurit di sana dipinta oleh Luke yang merupakan wakil jenderal batalion Feng untuk membawa pangeran pertama terlebih dahulu, sementara dirinya akan melindungi mereka dari belakang, sehingga ia pun turun dari kereta kuda dan akan menghadapi pasukan tersebut. Dengan kecepatan tinggi karena terdesak dikejar oleh pasukan misterius berbaju hitam, kereta kuda yang membawa pangeran pertama pun tidak bisa berhenti dan jatuh dari tebing. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh negara Jinxiu. Namun pada malam kemenangan itu, jenderal wanita berbaju merah yang paling berjasa dalam kemenangan tersebut justru menghilang. Yang ternyata Yi Xiao juga berada di hutan itu dan diburu oleh sekelompok pasukan pembunuh bayaran. Tak jauh dari sana, Sui Ying yang merupakan ketua muda Wisma Zhengnian bersama temannya yang bernama Si sedang mencari tanaman obat di hutan tersebut. Si yang melihat ke atas pohon seketika jatuh pingsan karena di sekeliling mereka terdapat banyak mayat yang sebelumnya dibunuh oleh Yi Xiao. Sementara Sui Ying yang masih panik tiba-tiba diancam oleh sekelompok pasukan pembunuh bayaran yang muncul dari arah belakangnya dengan mengancam untuk memberitahukan di mana keberadaan wanita berbaju merah tersebut. Sui Ying yang baru menjelaskan kalau ia datang ke hutan ini hanya ingin mencari tanaman obat. Lalu tiba-tiba Yi Xiao pun muncul di sana dan membunuh mereka semua. Yi Xiao yang terluka parah dan pingsan di tempat lalu akan dibawa oleh Sui Ying ke Wisma Zhengnian untuk diobati. Sementara di Wisma Zhengnian itu sendiri, para prajurit dari dua negara yang bertemu di sana untuk berobat saling menyalahkan satu sama lainnya atas terjadinya pertempuran tersebut. Dengan melihat kekacauan di tempatnya,
Paman Qin yang merupakan tetua Wisma pun menjadi marah dan menghentikan perkelahian mereka karena di sini bukanlah tempat untuk berperang. Walaupun mereka dari dua negara yang berbeda, namun Wisma Zhengnian ini merupakan tempat yang dulunya dibuat oleh kedua negara tersebut, sehingga jika mereka masih berani bertarung di sini, maka mereka dianggap tidak menghormati aturan dari nenek moyang mereka. Tak lama kemudian, Sui Ying bersama Si pun tiba di sana dengan membawa Yi Xiao yang masih pingsan dengan keadaan terluka parah. Sui Ying lalu meminta Paman Qin untuk segera mempersiapkan peralatan dan obat-obatan karena ia membawa pasien yang keadaannya sudah kritis. Begitupun dengan pangeran pertama, yaitu Feng Shui, yang ternyata sebelum kereta itu jatuh dari tebing, ia bersama Yun Fang sudah keluar dari kereta kuda tersebut, dan kini Feng Shui sedang diobati oleh salah satu tabib untuk mengeluarkan anak panah dari tubuhnya. Setelah selesai operasi, Luke memberitahukannya jika setengah pasukan Feng milik mereka telah kalah dan gugur di medan perang. Namun penyebab kekalahan mereka masih belum diketahui. Lalu ia memberinya sebuah kertas yang berupa lukisan Sui Ying yang merupakan jenderal wanita dari negara Jinxiu yang telah membuat pangeran pertama terluka parah terkena anak panahnya. Demi menyembuhkan luka luarnya, Feng Shui lalu meminta mereka untuk membawanya ke sebuah tempat. Sementara itu, sekelompok pasukan pembunuh bayaran yang melihat para pasukannya mati dibunuh oleh Yi Xiao, pemimpin di sana lalu memerintahkan pasukannya untuk membawa dan memakamkan mayat-mayat tersebut, sekaligus mencari keberadaan Yi Xiao dalam keadaan hidup ataupun mati. Dengan waktu yang sama, Kaisar Negara Susa lalu mengumpulkan para pejabatnya untuk berdiskusi mengenai kekalahan mereka melawan negara Jinxiu. Padahal negara mereka sudah mempersiapkan pertempuran ini dari 2 tahun yang lalu. Dari persediaan makanan yang sangat berlimpah, senjata tak terhitung jumlahnya, dan para prajurit mereka yang memiliki semangat tinggi untuk berperang melawan musuh. Namun anehnya kenapa negara Susa bisa kalah dengan mudahnya, sehingga para pejabat di sana menganggap jika pasukan batalion milik pangeran pertama terdapat pengkhianat yang membuat musuh mengetahui strategi mereka. Dengan waktu yang sama, terlihat para prajurit dari negara Jinxiu yang turun ke tengah hutan untuk mencari keberadaan Jenderal Yi Xiao yang dipimpin oleh Raja Zenan bersama Weiran yang merupakan perwira penasihat militer. Walaupun mereka sudah seharian mencari keberadaan Yi Xiao, namun mereka tetap tidak berhasil menemukannya. Hal tersebut membuat Raja Zenan kesal dan masih menganggap jika Yi Xiao masih hidup, sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk terus mencari keberadaan Yi Xiao meskipun ke ujung dunia. Sementara Yi Xiao itu sendiri masih pingsan di tempat akibat luka di kepalanya yang cukup parah, sehingga Sui Ying memberinya obat yang memiliki dosis tinggi. Namun ketika Sui Ying akan melepaskan perban di kepalanya, tiba-tiba Yi Xiao justru menyerang. Dan dikarenakan tubuhnya masih lemah, Yi Xiao pun terjatuh yang membuat Sui Ying selamat dari kematiannya. Setelah Yi Xiao cukup tenang, Sui Ying pun memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tabib yang telah menyelamatkannya dari hutan, yang dimana saat itu kepala Yi Xiao terluka dan organ dalamnya bergeser akibat terkena sebuah anak panah. Namun Yi Xiao tidak mengingat apapun, bahkan nama dirinya sendiri pun Yi Xiao tidak mengetahuinya. Dengan menyadari jika Yi Xiao telah hilang ingatan, Sui Ying lalu membawanya ke kolam obat untuk mengobati seluruh luka luarnya yang masih dalam tahap penyembuhan. Kembali kepada Feng Shui yang hampir sampai di tempat yang ia tuju, yang dimana tempat tersebut berada di belakang gunung Wisma Zhengnian, tempat rahasia yang pernah ia dengar karena di sana terdapat kolam obat yang bisa menyembuhkan luka luarnya dengan cepat.
Singkatnya, setelah Yi Xiao selesai berendam di kolam obat, seketika ia pun menyadari jika di sebelahnya terdapat seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Feng Shui. Feng Shui yang tidak melihat jika di belakangnya adalah Shuiying, wanita yang telah membuatnya terluka. Ia lalu ingin pergi dari sana, namun tiba-tiba ia pingsan di tempat akibat luka dalamnya yang masih belum pulih. Dengan rasa penasaran, Yi Xiao lalu mengambil kertas lukisan yang ada pada bajunya, dan Yi Xiao begitu terkejut ketika mengetahui jika lukisan tersebut adalah dirinya sendiri. Feng Shui yang masih belum sadarkan diri, lalu Yi Xiao memberinya obat pemberian dari Shuiying. Sementara Shuiying dan Si yang akan kembali menemui Yi Xiao, tiba-tiba mereka dihadang oleh Yun Fang. Mereka yang diikat di pohon. Shuiying pun mengetahui jika orang tersebut merupakan pengawal Pangeran Feng Shui, yang artinya Feng Shui juga sedang berada di kolam obat. Tidak hanya menemukan lukisan tersebut, Yi Xiao juga menemukan anak panah dari kantong milik Feng Shui. Yi Xiao yang kehilangan ingatan, ia pun tidak mengetahui kalau anak panah tersebut merupakan miliknya. Sementara Feng Shui yang sudah sadar kembali begitu terkejut ketika melihat wanita yang dicarinya ada di hadapannya. Begitupun dengan Yi Xiao yang sudah mengingat namanya sendiri setelah melihat anak panahnya. Feng Shui yang menyadari jika Yi Xiao telah kehilangan ingatan karena tidak mengenali ia sebagai musuhnya. Dengan keadaan terluka seperti ini, Feng Shui pun berpura-pura memperkenalkan dirinya yang merupakan teman lamanya yang kedatangannya ke tempat ini karena memang ia sedang mencarinya. Yun Fang yang baru datang begitu terkejut ketika melihat Yi Xiao ada di sana sehingga ia pun ingin menyerangnya. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Feng Shui yang berpura-pura kalau wanita yang di hadapan mereka ini merupakan Yi Xiao, teman lama mereka. Sehingga ia meminta Yun Fang untuk berburu kelinci sekarang juga karena malam ini mereka akan merayakan pesta. Dan benar saja, ketika mereka sedang memanggang seekor kelinci, tiba-tiba pasukan Feng Shui pun datang yang membuat Yi Xiao pingsan di tempat. Setelah itu Feng Shui pergi ke Wisma Zhengnian untuk menanyakan kepada Shuiying kenapa sebelumnya Yi Xiao ada di sini. Shuiying pun menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ia yang sedang memetik tanaman obat di gunung dan tak sengaja bertemu dengannya, yang dimana saat itu Yi Xiao dalam keadaan terluka parah akibat bertarung dengan sekelompok pasukan pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Dengan rasa penasaran, Feng Shui lalu mengutus Lu Ke dan Yun Fang pergi ke Gunung Tiangeng untuk menyelidikinya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Terlihat Perdana Menteri Negara Susa yang bernama Menteri Zhuangzhen sedang berdoa di papan leluhur keluarga Zhuang bersama kedua anak angkatnya yang bernama Zhuang He dan Zhuang Ming. Setelah kepergian ayah angkat mereka, Zhuang He mengungkapkan jika ia berhasil membuat Pangeran Feng Shui jatuh dari tebing, dan sebentar lagi mereka akan mendengar pengumuman jika pangeran pertama telah mati. Walaupun ayah angkat mereka tidak mengetahui apa yang dilakukannya ini, namun Zhuang He yakin jika kabar duka tersebut terdengar olehnya, maka sang ayah akan senang sekali karena keluarga Zhuang mereka bisa menguasai negara Susa ini. Sementara Kaisar Negara Susa yang baru mendapatkan kabar jika pangeran pertama telah disergap dan jatuh dari tebing, sehingga hidup dan matinya masih belum diketahui. Namun sang kaisar yang mendapatkan kabar buruk tersebut tetap tidak peduli, karena bagaimanapun juga itu merupakan kesalahannya yang tidak bisa menjaga pasukannya sendiri yang membuat negara mereka kalah. Sementara Yi Xiao yang terus disiksa oleh prajuritnya Pangeran Feng Shui lalu mendapatkan laporan dari Lu Ke jika di Gunung Tiangeng memang terdapat jejak pertarungan yang telah dihapus oleh seseorang. Namun beruntungnya mereka telah menemukan mayat pasukan tersebut di tepi sungai sehingga mereka mengambil pelat pinggangnya. Dari segi model dan bahan, mereka menganggap kalau itu milik negara Jin Xiu. Dan selain itu, di bagian bawah tebing mereka juga telah menemukan jejak seseorang jatuh dari tempat yang tinggi.
sehingga mereka pun mengetahui alasan kenapa Yi Xiao hilang ingatan, karena Yi Xiao telah tertembak panah dari atas tebing dan jatuh yang membuat kepalanya terluka parah. Namun mereka merasa alasan tersebut tidak masuk akal, karena bagaimanapun juga Yi Xiao sangatlah berjasa dalam kemenangan negara Jin Xiu itu sendiri. Namun Yi Xiao kenapa ingin dibunuh oleh mereka? Sementara Raja Zenan itu sendiri sedang mengingat akan masa lalunya ketika bersama dengan Yi Xiao, dan ternyata Yi Xiao merupakan kaki tangannya sekaligus wanita yang dicintainya, yang dimana di saat itu Raja Zenan meminta Yi Xiao untuk memakai gelang milik ibunya sebagai tanda pertunangan mereka. Namun saat itu Yi Xiao menolak memakai gelang tersebut karena ia hanya ingin memakainya setelah pertempuran Pingling berakhir. Kembali kepada Yi Xiao yang terus disiksa, dan sesaat ia pun mengingat sedikit akan masa lalunya, yang dimana sejak kecil ia sudah dilatih keras supaya menjadi prajurit yang kuat dan handal dalam melawan musuh. Feng Shui yang sudah mengetahui di balik sekelompok pasukan pembunuh bayaran yang ingin membunuh Yi Xiao adalah orang-orang dari negara Jin Xiu itu sendiri, sehingga ia pun ingin menanyakan informasi apa yang telah disembunyikannya yang membuat mereka ingin membunuhnya. Yi Xiao yang masih belum mengingat semua ingatannya, seketika ia pun memberontak yang membuat Feng Shui marah dan melukainya. Di sini Feng Shui pun sadar jika pertempuran Pingling jauh lebih rumit dari yang ia pikirkan, sehingga ia menganggap jika kekalahan mereka masih berhubungan dengan informasi yang sedang disembunyikan oleh Yi Xiao. Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk tidak membunuhnya, karena mungkin hanya Yi Xiao lah yang bisa memecahkan misteri di balik ini semua. Kembali kepada Raja Zenan yang mendapatkan titah dari sang kaisar yang berisikan, demi rakyat jelata atas dampak perang dua negara. Kedua kaisar lalu memutuskan untuk menjalin hubungan antara negara Susa dan negara Jin Xiu dengan ikatan pernikahan antara Raja Zenan dengan Tuan Putri Susa. Raja Zenan yang mendengar titah tersebut begitu terkejut, karena bagaimanapun juga di hatinya hanya ada Yi Xiao. Namun dikarenakan ini merupakan titah dari sang kaisar, ia pun terpaksa untuk menyetujuinya. Sedangkan Yi Xiao yang sedang terbaring lemas, dan Feng Shui yang sudah tidak memiliki niat untuk membunuhnya lagi, sehingga ia pun mencoba mengobatinya. Apa yang dilakukannya membuat Lu Ke dan Yun Fang begitu heran, karena ini merupakan pertama kalinya mereka melihat pangeran pertama sangat lembut terhadap tawanannya. Sementara Zhuang He begitu kesal setelah mendengar kabar jika Feng Shui masih hidup, padahal sudah jelas di saat itu sekelompok pasukan pembunuh bayaran miliknya telah melihat jika kereta kuda yang membawa Feng Shui jatuh dari atas tebing. Kembali kepada Feng Shui yang meminta Lu Ke dan Yun Fang untuk mempersiapkan semuanya, karena besok mereka akan kembali ke ibu kota negara Susa dengan membawa Yi Xiao ke sana. Ia juga meminta mereka untuk segera mengumpulkan daftar nama prajurit yang gugur dalam perang Pingling dengan memberikan upah dan perbekalan kepada keluarga korban, keluarga yang tidak bisa menghidupi diri sendiri seperti orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka harus memberinya tempat tinggal dan makanan setiap harinya. Walaupun Feng Shui terlihat kejam, namun ternyata dalam lubuk hatinya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang lemah. Singkatnya, esok hari pun tiba. Mereka yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Yi Xiao kembali menyerang, namun berhasil dihentikan oleh Feng Shui. Feng Shui yang kesal lalu memberitahukannya jika orang yang memanahnya hingga jatuh ke tebing dan orang yang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya itu semua bukanlah ulah dari dirinya. Meskipun ia dan Yi Xiao berasal dari dua negara yang berbeda dengan dendam sedalam lautan, namun saat ini ada orang yang lebih menginginkan kematiannya daripada dirinya. Maka dari itu, jika Yi Xiao melakukan ini sekali lagi, maka ia tidak akan segan untuk membunuhnya.
Luke yang mendapatkan laporan dari mata-mata mereka jika saat ini sang kaisar dengan para menteri sedang mengadakan upacara penobatan kedewasaan terhadap pangeran kedua, sehingga Luke memberinya saran untuk kembali ke kediaman. Namun Feng Shui yang kesal mendengarnya lalu meminta Luke untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju istana. Dan benar saja, di istana sedang mengadakan upacara penobatan kedewasaan terhadap pangeran kedua yang bernama Feng Cheng. Sedangkan di luar sana, Feng Shui bersama pasukan batalionnya telah sampai di depan gerbang kota. Namun perjalanan mereka dihentikan oleh Zhuang He yang merupakan petugas gerbang kota dengan meminta pangeran pertama untuk kembali ke barak atau menunggu di luar sampai sang kaisar memanggilnya untuk masuk. Karena saat ini sang kaisar begitu kecewa terhadap mereka yang kalah dalam berperang melawan negara Jin Xiu, sehingga sang kaisar dan para menteri menganggap jika salah satu dari mereka memiliki seorang pengkhianat yang telah membocorkan strategi perang negara Susa kepada pasukan musuh. Mendengar ucapannya tersebut membuat Feng Shui dan pasukannya begitu kesal kepada Zhuang He yang menganggap mereka seorang pengkhianat negara, sehingga Yun Fang memerintahkan mereka semua untuk membuka baju zirahnya dengan membuktikan jika mereka bukanlah seorang pengkhianat. Dengan melihat perjuangan pasukannya yang rela mati demi dirinya, Feng Shui lalu keluar dan memanggil Zhuang He. Terlihat Zhuang He yang sedikit ketakutan. Ia lalu menjelaskan jika ia bertindak seperti ini karena atas perintah dari Perdana Menteri. Feng Shui yang tidak bisa menahan emosinya lagi, ia pun langsung membunuhnya tanpa belas kasih sedikit pun. Setelah berada di dalam kota Yujing, negara Susa, Feng Shui lalu memberitahukan Yi Xiao kalau pasukannya akan membawanya ke tempat kediamannya. Sementara ia bersama Luke akan pergi ke istana, sehingga ia pun meminta Yi Xiao untuk tidak memberontak selagi ia tidak ada di sampingnya. Yi Xiao yang berada di dalam kereta kuda di tengah jalan, ia melihat ada orang yang sedang mengintainya yang memakai pisau di pinggangnya, sehingga ia pun mengingat jika orang tersebut merupakan salah satu pembunuh yang sebelumnya ingin mencoba membunuh dirinya. Dan benar saja, mereka merupakan sekelompok pembunuh bayaran yang berasal dari negara Jin Xiu yang sedang menyelinap ke kota ini, yang saat ini sedang menunggu kesempatan untuk membunuh Yi Xiao. Sementara itu, Pangeran Feng Shui sudah sampai di dalam istana dan langsung memberikan hormat kepada sang kaisar. Sang kaisar yang melihatnya ada di sini begitu kesal kepadanya karena bukannya pulang ke kediamannya untuk merenungkan kesalahan dan menunggu panggilan, Feng Shui malah berani menerobos aula istana. Feng Shui lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sini karena ia ingin menghadiri acara penobatan adiknya dan juga ingin membuktikan kalau ia bersama pasukannya bukanlah seorang pengkhianat yang dianggap telah membocorkan strategi perang kepada musuh, sehingga ia pun memanggil Luke untuk masuk ke dalam dan memberikan kotak tersebut kepada Perdana Menteri karena di dalam kotak itu merupakan pengkhianat yang sesungguhnya dan ia yakin Perdana Menteri mengenali orang tersebut. Perdana Menteri Zhuang Shen yang tidak mau melihatnya, lalu Feng Shui pun meminta Zhuang Ming untuk membukanya. Dan ketika membuka kotak tersebut, ternyata di dalamnya adalah kepala Zhuang He yang merupakan anak angkat dari Perdana Menteri Zhuang Zhen, yang membuat orang-orang di sana begitu terkejut karena tidak menyangka jika Zhuang He merupakan seorang pengkhianat negara yang membuat mereka kalah berperang. Perdana Menteri yang terdesak lalu meminta maaf kepada sang kaisar karena ia tidak bisa mendidik anaknya itu. Setelah itu Feng Shui ke altar papan mendiang ibunya, yang dimana dulu ketika ia masih kecil, ibunya juga telah dituduh sebagai seorang pengkhianat, sehingga ayahnya memberinya hukuman mati.
Kemudian Luke melaporkan jika Raja Zenan dari negara Jin Xiu sudah mengetahui kabar tentang Yi Xiao yang jatuh dari tebing dan kini mereka sedang mencarinya. Mendengar informasi tersebut, Feng Shui meminta Luke untuk menyembunyikan identitas Yi Xiao kepada siapapun. Karena mulai hari ini ia sudah tidak menganggapnya sebagai musuh. Bukan hanya tidak boleh melukainya, namun juga mereka harus memperlakukan Yi Xiao dengan penuh hormat. Ia melakukan ini semua supaya ia mengetahui siapa dalang di balik pengkhianat tersebut. Di keesokan harinya, Feng Shui yang mulai memperbaiki hubungannya dengan Yi Xiao, ia lalu menjamunya layaknya seorang tamu penting. Karena tujuan Feng Shui melakukan ini semua supaya Yi Xiao mau bekerja sama dengannya dalam menemukan di balik sekelompok pembunuh bayaran tersebut. Namun Yi Xiao menolak dan membawanya pergi dari sana. Dengan waktu yang sama di Wisma Zhengnian, mereka telah kedatangan 3 anak kecil yang terlihat lemah karena kelaparan. Yang kedatangan mereka ke sini karena sedang mencari guru mereka yang merupakan seorang wanita berbaju merah yang mahir dalam bela diri. Suing yang menyadari jika orang yang dicari mereka adalah Yi Xiao, ia pun lalu memberi mereka makanan. Sementara Yi Xiao telah membawa Feng Shui ke tengah hutan demi balas dendam atas perbuatannya dulu. Yi Xiao lalu mengikat dan juga menyiksanya. Yi Xiao yang lengah, Feng Shui lalu menggigit lehernya yang membuat Yi Xiao tidak bisa berbuat apapun. Dan secara kebetulan Luke bersama pasukannya juga telah sampai di sana, sehingga mereka menganggap kalau kedatangan mereka hanya mengganggu keromantisan pangeran pertama dengan Yi Xiao. Setelah kembali ke markas, Feng Shui mengungkapkan jika kekalahan mereka di kota Pingling bukan disebabkan oleh Xiao yang memanah dirinya hingga pingsan, namun melainkan setelah ia terkena anak panah tersebut, negara Jin Xiu tiba-tiba bisa menyerang balik dengan mengepung mereka dari 3 sisi. Bahkan pasukan negara Jin Xiu sudah mempersiapkan pasukan penyergap di tengah hutan sebelum perang dimulai. Yang artinya negara Jin Xiu sejak awal sudah mengetahui jika negara susah mereka akan kalah dalam perang ini. Dengan melihat kondisi Yi Xiao yang berantakan, Feng Shui pun menyimpulkan bahwa hal itu pasti ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi pada pertempuran di Pingling. Feng Shui berencana memanfaatkan Yi Xiao untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Sementara Yi Xiao itu sendiri berniat memanfaatkan Feng Shui untuk bertahan hidup di tengah pengejaran dari pasukan pembunuh bayaran, sehingga mereka berdua yang semula saling membenci harus saling bergantung untuk bertahan hidup di tengah gejolaknya kota Yujing. Feng Shui yang mengajak Yi Xiao jalan-jalan berkeliling kota. Di tengah jalan, mereka lalu kedatangan 3 anak kecil yang menangis melihat Yi Xiao dan memanggilnya sebagai guru. Yi Xiao yang tidak mengenali mereka bertiga karena pada dasarnya Yi Xiao masih belum sepenuhnya mengingat siapa jati dirinya. Feng Shui yang tidak ingin identitas Yi Xiao terbongkar, ia lalu membawa anak kecil tersebut ke kediamannya. Walaupun ketiga anak kecil itu sudah menjelaskan kalau mereka merupakan muridnya, namun tetap saja Yi Xiao meminta mereka bertiga untuk meninggalkan kota ini demi keselamatan mereka sendiri. Namun Feng Shui mencegahnya dan mengajak mereka untuk makan bersama. Dikarenakan Yi Xiao masih belum mengenali mereka sebagai muridnya, Feng Shui lalu menggantikan posisi Yi Xiao dan mengajari mereka sedikit bela diri. Bahkan salah satu dari mereka diberikan sebuah belati olehnya, dan anak laki-laki itu bernama Fang. Tak lama kemudian, Luke datang dengan melaporkan jika surat pernikahan dari negara Jin Xiu telah tiba, sehingga kaisar memanggilnya untuk ke aula istana. Mengetahui adiknya akan dinikahkan dengan Raja Zenan, Feng Shui pun menjadi marah dan dengan segera pergi menuju istana. Sementara Yi Xiao yang melihat Fang bersama lainnya sedang memperebutkan belati tersebut, tiba-tiba ia mengingat siapa Fang ini. Ternyata Fang merupakan anak dari prajuritnya yang telah gugur, sehingga prajuritnya tersebut meminta Yi Xiao untuk merawatnya.
Kembali kepada Feng Shui yang telah sampai di istana. Tanpa basa-basi di sana ia meminta sang ayah untuk menghentikan pernikahan tersebut karena ia tidak ingin adiknya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Walaupun Feng Shui sudah mengancam akan memberontak jika pernikahan itu terjadi, namun tetap saja sang kaisar tidak mendengarkan ucapannya tersebut. Sementara di sisi lain, Yi Xiao meminta Si Yi untuk membawa ketiga anak tersebut pergi dari kota ini karena ia tidak ingin mereka terlibat dalam masalahnya. Namun di tengah jalan, salah satu dari mereka diculik oleh pasukan pembunuh bayaran. Yi Xiao yang mengetahui hal itu pun langsung pergi untuk menolongnya. Yi Xiao yang sudah terdesak, Feng Shui juga datang ke sana. Mereka yang awalnya saling bermusuhan, kini mereka berduanya bisa bekerja sama dalam badai untuk mengatasi konspirasi gelap, memecahkan belenggu takdir, memenuhi harapan rakyat, dan saling menjaga agar tak saling mengecewakan. Sementara Raja Zenan bersama pasukannya yang sudah beberapa hari ini mencari keberadaan Yi Xiao, akhirnya mereka pun berhasil mengetahuinya, yang dimana saat ini Yi Xiao berada di kota Yujing, milik negara Susa. Di malam harinya, Feng Shui yang ditemui oleh pasukannya, lalu mereka pun kembali pulang dengan menaiki kereta kuda. Singkatnya, esok hari pun tiba. Feng Shui lalu menemui ayahnya kembali dengan meminta sang ayah untuk membatalkan pernikahan adiknya tersebut dengan Raja Zenan. Namun demi kedamaian dua negara, sang ayah akan tetap menikahkannya. Atas kekecewaannya kepada sang ayah, Feng Shui lalu membongkar sebuah peti yang terkubur di dalam tanah, dan ternyata peti itu berisikan puluhan arak, yang dimana itu merupakan arak beras putri yang ditinggalkan oleh ibunya dahulu, dan sang ibu memberitahukannya kalau arak tersebut harus disimpan sampai adik perempuannya menikah. Hingga di malam harinya, Feng Shui lalu mengajak Yi Xiao untuk minum arak bersama di kediamannya. Dengan waktu yang sama, Raja Zenan bersama pasukannya telah sampai di depan perbatasan negara Susa, yang kedatangan mereka ingin menemui sang kaisar untuk membicarakan pernikahan Raja Zenan dengan Tuan Putri negara Susa. Namun di balik alasan itu, sebenarnya Raja Zenan ingin mencari keberadaan Yi Xiao, yang menurut informasi kalau Yi Xiao ada di kota Yujing. Singkatnya, beberapa hari kemudian, kabar tentang Raja Zenan yang hampir sampai di depan gerbang kota Yujing telah terdengar oleh Feng Shui. Dan Feng Shui yang ingin melihatnya di atas menara, Yi Xiao juga ingin ikut bersamanya. Namun ketika Yi Xiao melihat Raja Zenan, tiba-tiba ingatan masa lalunya kembali muncul dan menyerang orang-orang yang ada di hadapannya. Karena bagaimanapun juga, Yi Xiao merupakan tangan kanan Raja Zenan yang harus membunuh musuhnya tanpa ampun. Sementara Raja Zenan yang sedang menuju istana untuk menemui sang kaisar, namun di tengah jalannya dilempari oleh para warga di sana yang memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah sampai di aula istana, Raja Zenan lalu memberinya hormat kepada sang kaisar negara Susa, dan mereka pun berbicara empat mata. Raja Zenan beralasan kalau ia datang ke sana karena ingin menemui calon istrinya, dan sang kaisar pun menerima permintaannya tersebut. Setelah Raja Zenan bertemu dengan Tuan Putri yang bernama Feng Xiang, di sana Feng Xiang begitu senang ketika melihatnya karena ternyata dulu mereka pernah bertemu ketika di medan perang dan membiarkan ia hidup sampai sekarang.
是你放过了我。 Sementara Xiao yang terus memaksa Feng Shui untuk mengizinkan ia bertemu dengan Raja Zenan karena walaupun saat ini ia telah hilang ingatan, namun di sisi itu ia juga ingin menemui mereka karena pada dasarnya mereka adalah temannya. Feng Shui yang sudah menjaganya namun Xiao tetap memaksa dengan perasaan yang kesal sehingga Feng Shui pun mengizinkan Xiao untuk menemui Raja Zenan. Mereka yang telah bertemu kembali dengan Xiao begitu senang, namun tetap saja Xiao tidak mengenali mereka. Begitupun dengan Raja Zenan yang telah kembali dan bertemu dengan Xiao, namun tetap saja Xiao tidak mengenalinya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Feng Shui yang meminta Luke untuk mengikuti Raja Zenan yang sedang keluar dari penginapan dan ingin menemui seseorang. Sementara Xiao yang akan tidur, tiba-tiba ia diserang oleh pembunuh bayaran. Beruntungnya Wei Ran dan Ning Fei datang ke sana sehingga pembunuh bayaran tersebut kabur dari sana. Namun Xiao tidak akan membiarkannya begitu saja sehingga mereka pun berpencar untuk mengejarnya. Ning Fei yang berhasil menemukan orang tersebut sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Ning Fei tidak berhasil menangkapnya. Sementara Xiao bersama Wei Ran yang terus mencari pembunuh bayaran itu, namun tiba-tiba Xiao diserang oleh Wei Ran. Beruntungnya Feng Shui sudah mencurigainya, sehingga sebelum Xiao bertemu dengan Wei Ran, Feng Shui telah memberinya baju besi. Ternyata Xiao sudah mengingat siapa orang yang telah menembaknya dari atas tebing, dan orang tersebut tak lain adalah Raja Zenan sendiri. Walaupun mereka bagaikan saudara kandung, namun Wei Ran tidak ada pilihan lain selain mematuhi perintah dari Raja Zenan untuk membunuh Xiao. Dan Xiao yang begitu marah kepada Wei Ran karena tidak mau memberitahukan alasan mereka ingin membunuh dirinya, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut, Feng Shui yang sejak awal sudah mengetahui rencana Wei Ran, ia bersama Guyu datang ke sana untuk menangkapnya. Setelah itu Feng Shui menemui Luke yang telah kehilangan jejak Raja Zenan, sehingga Feng Shui menganggap jika ada orang dari negara susah yang membantunya untuk melarikan diri. Sementara Raja Zenan itu sendiri telah menemui pria bertopeng yang identitasnya belum diketahui, yang dimana pria bertopeng itulah yang meminta Raja Zenan untuk membunuh Xiao. Dengan perasaan begitu bersedih, Xiao yang tidak menyangka orang yang selama ini ia anggap sebagai saudaranya sendiri, namun ternyata menginginkan ia mati. Singkatnya esok hari pun tiba. Ning Fei yang mendengar jika Wei Ran telah dikurung di dalam penjara, ia pun lalu menemui Feng Shui dan memintanya untuk melepaskan saudaranya tersebut. Walaupun Feng Shui sudah menjelaskan jika ia mengurungnya karena Wei Ran telah mencoba membunuh Xiao, namun Ning Fei tetap tidak percaya dan menganggap kalau itu merupakan rencana Feng Shui untuk mengadu domba mereka, sehingga ia pun pergi dari sana untuk mendapatkan penjelasan dari Xiao. Namun Xiao tidak mau menjelaskannya. Ning Fei yang penasaran lalu masuk ke dalam penjara menemui Wei Ran dan memintanya untuk menjelaskan ini semua. Namun Wei Ran hanya diperintah oleh Raja Zenan untuk membunuh Xiao dan tidak mengetahui alasannya. Ning Fei yang mendengar hal tersebut langsung mengajarnya. Lalu tak lama kemudian Xiao pun datang ke sana dengan membawa ubi bakar, dengan mengingatkan mereka kalau ubi bakar ini merupakan awal pertemuan mereka di waktu kecil. Mereka yang berjuang dan tumbuh besar bersama-sama bagaikan saudara kandung. Namun mulai hari ini ia ingin memutuskan persaudaraan dengan mereka.
与我傅一笑再也没有任何的干系。 Ningfei pun meminta maaf karena ia tidak mengetahui tentang semua ini. Lalu tiba-tiba ia pun pingsan di tempat dengan mengeluarkan darah di mulutnya. Demi menyelamatkan Ningfei, mereka lalu akan membawanya ke sebuah tempat dengan menggunakan peti mati supaya Raja Zenan dan lainnya menganggap jika Ningfei telah meninggal dunia. Dan dikarenakan identitas Weiran sudah terbongkar oleh Feng Shui, Raja Zenan pun memintanya untuk pergi ke perbatasan dan mengumpulkan pasukan. Karena setelah ia menemukan cara untuk keluar dari sini, ia meminta Weiran untuk menunggunya di sana. Tak lama setelah itu, Yi Xiao pun datang ke sana dengan meminta penjelasan darinya. Raja Zenan lalu menjelaskan setelah mereka memenangkan pertempuran. Di malam itu, ia diperintah oleh pria bertopeng untuk membunuh Yi Xiao karena Yi Xiao telah merusak rencananya dengan menyerang Feng Shui menggunakan anak panahnya, sehingga Feng Shui kabur dari pertempuran tersebut dan selamat sampai sekarang. Walaupun di saat itu ia tidak ingin membunuh Yi Xiao, namun Yi Xiao yang sudah mendengar percakapan mereka justru ingin membunuh pria bertopeng, sehingga Raja Zenan pun terpaksa menyerang Yi Xiao hingga terjatuh dari atas tebing. Mendengar ucapannya tersebut, Yi Xiao yang marah lalu memutuskan hubungan mereka dan menganggapnya sebagai musuh. Singkatnya, esok hari pun tiba. Feng Shui lalu mendapatkan informasi jika mereka telah mengetahui di mana keberadaan pembunuh bayaran tersebut. Setelah berhasil mempergokinya, ternyata pembunuh itu bernama Sun Xiang dan merupakan kerabat dekat dengan keluarga permaisuri. Menyadari hal tersebut, Feng Shui akan pergi menemui ayahnya untuk menjelaskan ini semua, karena jika benar maka ini masih berkaitan dengan kekalahan mereka di kota Pingling. Namun ayahnya tidak percaya jika pembunuh itu berkaitan dengan permaisuri. Bahkan permaisuri yang datang ke sana juga tidak mengenalinya. Hal tersebut membuat Feng Shui begitu marah lalu pergi dari sana. Dengan waktu yang sama, Raja Zenan lalu kedatangan seorang wanita yang bernama Wu Ying yang merupakan prajurit siap mati milik Raja Zenan. Karena setelah pernikahannya selesai, Raja Zenan akan mencari cara untuk pergi dari kota ini. Dan ketika ia tidak berada di sini lagi, Wu Ying lah yang akan memimpin dan bekerja sama dengan pria bertopeng. Dan singkatnya, hari pernikahan Raja Zenan bersama Tuan Putri Susa pun telah dimulai. Walaupun Feng Shui tidak merestui adiknya menikah dengan Raja Zenan, namun di sisi itu ia juga harus mengikuti kemauan adiknya. Namun ketika di keesokan harinya, Feng Shui mendapatkan laporan jika Putri Peng Xiang telah membawa kabur Raja Zenan tadi malam, yang membuatnya begitu terkejut. Begitupun dengan sang kaisar, sehingga ia meminta prajuritnya untuk mengutus pangeran pertama mencari keberadaan mereka. Sadar jika Raja Zenan telah memiliki rencana ini sebelum menikah, dengan segera ia pun langsung mengutus semua pasukan untuk mengejar mereka. Hingga pada akhirnya, Feng Shui pun berhasil menemukannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Feng Shui yang akan membawa adiknya kembali, namun adiknya tersebut tidak mau pulang karena bagaimanapun juga Raja Zenan merupakan suaminya, sehingga ia harus mengikuti perintahnya. Namun Feng Shui tidak peduli karena ia tidak akan membiarkan adiknya dibawa oleh Raja Zenan. Di sana Yi Xiao juga telah datang yang berpihak kepada Feng Shui dan akan menyerang Raja Zenan. Namun dalam konflik tersebut, Putri Feng Xiang tetap memilih suaminya dan pergi ke negara Jinxiu.
Feng Shui yang merasa bersedih karena bagaimanapun juga Putri Feng Xiang merupakan adik perempuan satu-satunya yang harus ia jaga selamanya. Dalam kesedihan itu, ia pun ditemani oleh Yi Xiao yang kini sudah menyadari jika Feng Shui bukanlah orang yang kejam seperti dirumorkan oleh orang-orang. 你并没有做错什么，那么又能改变些什么呢？ 怎么可能会给我妹妹幸福？ Kabar tentang Putri Feng Xiang pergi bersama Raja Zenan ke negara Jinxiu membuat sang kaisar negara susah jatuh sakit, sehingga kini pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri Zhuangzhen dan Permaisuri. 我特意找来天下第一名。 Maka dari itu Kasim Ma meminta Feng Shui untuk berhati-hati karena saat ini Feng Shui telah dituduh telah membantu Putri Feng Xiang kabur dari ibu kota. Walaupun Feng Shui sudah memberikan penjelasan kebenaran kepada sang kaisar melalui sebuah surat, namun saat ini sang kaisar jatuh sakit dan tidak sadarkan diri sehingga keputusan pemerintahan kini berada di tangan Permaisuri. 也确实曾是镇南王的旧部。 Sementara Yi Xiao yang ingin mencari tahu siapa di balik pria bertopeng, ia lalu meminta kepada toko pandai besi untuk membuatkan topeng. Lalu ia menyimpannya di sebuah kamar milik seorang penari yang ia curigai mengenali identitas dari topeng tersebut. Dan benar saja penari itu begitu terkejut setelah melihat topeng itu ada di kamarnya. Namun di hadapan Yi Xiao, penari itu yang bernama Mao Er tetap tidak mengakuinya. Walaupun Feng Shui sudah menunjukkan bukti dengan membunuh salah satu prajurit siap mati yang kini mayatnya berada di kamarnya. Namun tetap saja Mao Er tidak mau memberitahukan siapa orang di balik topeng tersebut. 他都已经招了。 Demi tidak membongkarnya identitas dari pria bertopeng, dua prajurit siap mati milik Raja Zenan lalu menyerang, namun Yi Xiao berhasil menyelamatkannya. Atas petunjuk jejak kaki yang ditinggalkan oleh dua prajurit tersebut, Yi Xiao lalu mengejarnya dengan menggunakan seekor anjing. Hingga pada akhirnya ia sampai di sebuah tempat rumah kosong, dan rumah kosong itu milik kediaman Murong. Yi Xiao yang sudah mengetahui di balik topeng itu, ia lalu pergi ke hadapannya, dan ternyata orang itu adalah Murong Yao yang merupakan sahabatnya Feng Shui itu sendiri. 你为何要如此对他？ Walaupun Yi Xiao tidak memiliki banyak bukti, namun ia yakin jika pemilik topeng tersebut merupakan milik Murong Yao, dan Murong Yao yang tidak bisa mengelak lagi. Ia hanya bisa tersenyum dan mengakui kalau identitas pria bertopeng itu adalah dirinya. Namun di sini Murong Yao mengancam jika Yi Xiao membocorkan identitasnya sebagai pria bertopeng, maka hari ini juga ia akan membunuh Feng Shui karena saat ini prajurit siap mati milik Raja Zenan berada di tangannya. Dan benar saja kini pasukan prajurit siap mati telah mengepung menteri kemiliteran yang akan kembali ke kota Yujing. Feng Shui yang sudah menyadari hal itu lalu mengepung pasukan tersebut. Namun di dalam pertarungan itu, Wu Ying bersama sisa pasukannya kabur dari sana. Sementara menteri kemiliteran yang terluka parah akibat terkena panah beracun lalu dibawa ke sebuah tempat untuk diobati. Kembali kepada Yi Xiao yang menemui Mao Er dan membiarkannya pergi dari sana karena kini ia sudah mengetahui pria bertopeng itu yang tak lain adalah Murong Yao, dan bahkan Yi Xiao juga meminta Mao Er untuk tidak mendekati kekasihnya lagi karena semalam Murong Yao mencoba membunuhnya dengan menggunakan prajurit siap mati milik Raja Zenan. 离开玉京城。 Sementara Feng Shui yang berhasil menyergap markas pasukan prajurit siap mati milik Raja Zenan, dan ia pun berhasil menangkap mereka. Walaupun Feng Shui sudah menyiksanya, namun tetap saja Wu Ying tidak mau memberitahukan identitas pria bertopeng tersebut, sehingga Feng Shui yang marah lalu menyiksanya hingga mati. Sedangkan Yi Xiao yang sudah mengetahui identitas di balik pria bertopeng, namun ia masih belum mau memberitahukan informasi ini kepada Feng Shui jika pria bertopeng yang ingin membunuhnya adalah Adipati Murong Yao yang merupakan sahabat Feng Shui sendiri yang sudah menganggapnya sebagai saudara kandung.
Kembali kepada Feng Shui yang melihat Ketua Ling yang merupakan seorang tabib kaisar diancam oleh Perdana Menteri yang memintanya untuk tidak mengobati kaisar lagi. Karena Perdana Menteri menganggap Ketua Ling tidak bisa mengobati sang kaisar. Mendengar perkataannya tersebut membuat Ketua Ling begitu kesal kepada Perdana Menteri. Sehingga ia pun membocorkan penyakit kaisar yang selama 15 tahun ini telah disembunyikannya. Jika bukan ia yang selalu merawat kaisar, mungkin saja dulu kaisar sudah meninggal dunia. Ketua Ling yang kesal lalu pergi dari sana, yang diikuti oleh Feng Shui yang begitu terkejut mendengar penyakit ayahnya yang baru ia ketahui selama ini. Di malam harinya, Murong Yao telah mendapatkan laporan jika ayahnya telah diculik oleh seseorang. Sadar jika itu perbuatan dari Yi Xiao, ia lalu meminta pasukannya untuk mencari keberadaan ayahnya tersebut. Dan benar saja ayahnya yang bernama Murong Zong telah diculik oleh Yi Xiao yang sedang menginterogasinya dengan menganggap jika Murong Zong selama ini ingin memberontak kepada sang kaisar. Karena saat ini anaknya yaitu Murong Yao telah ketahuan mencoba membunuh pangeran pertama. Namun di sana Murong Zong tetap tidak mempercayai perkataannya tersebut. Setelah itu Feng Shui menemui Xiao yang ingin memberitahukan identitas dari pria bertopeng. Walaupun kabar ini sangatlah menyakitkan bagi Feng Shui, namun Xiao harus memberitahukannya. Dan Feng Shui begitu terkejut ketika mengetahui jika pria bertopeng itu adalah Murong Yao yang telah berkhianat kepada negara dan berkolusi dengan negara musuh demi membunuh dirinya. Dan di malam itu juga, Feng Shui lalu menemui Murong Yao dengan memintanya untuk menjelaskan alasan Murong Yao ingin membunuh dirinya. Murong Yao lalu menceritakan ketika mereka masih kecil dan dikejar oleh pasukan pembunuh bayaran. Mereka yang terdesak, namun ayahnya lebih memilih menyelamatkan Feng Shui yang merupakan pangeran pertama daripada dirinya yang merupakan anak kandungnya. Dari ingatan itulah ia membenci Feng Shui yang selalu dilindungi oleh orang-orang yang rela mati demi melindunginya. Walaupun selama bertahun-tahun ia ingin membunuh Feng Shui, namun satu hal yang harus Feng Shui ketahui, jika ayahnya tidak mengetahui rencananya ini, sehingga ia memintanya untuk melepaskan ayahnya tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Perdana Menteri Zhuang Zhen yang mendapatkan resep obat dari tabib Su yang ditemukannya dari dalam buku kuno, yang dimana resep obat tersebut bisa membangunkan kaisar yang kini masih tidak sadarkan diri. Namun pil obat yang dihasilkan dari resep obat ini sebenarnya termasuk racun yang mematikan, karena walaupun kaisar bisa sadar kembali, namun kaisar hanya bisa bertahan hidup selama 5 hari dan setelah itu kaisar akan mati. Mendengar hal tersebut, Perdana Menteri pun menyetujuinya. Namun ia meminta tabib Su untuk merahasiakan ini semua dari orang-orang. Singkatnya, esok hari pun tiba. Pil obat itu akhirnya selesai dibuat, sehingga Perdana Menteri pun langsung menuju kediaman kaisar dan memberinya obat tersebut. Alasan Perdana Menteri sangat membenci keluarga kaisar dan ingin menghancurkannya karena dulu anaknya Perdana Menteri yang telah memberontak kepada negara tidak mendapatkan pengampunan dari kaisar dan dihukum mati. Sehingga dulu Perdana Menteri yang tidak menerima keputusan tersebut membuatnya memiliki dendam kepada sang kaisar hingga sampai saat ini. Demi menyelamatkan sang kaisar, Pangeran Feng Shui lalu merekrut pasukan Gyeonggi menjadi pengawal pribadinya supaya tidak dianggap pemberontak oleh Perdana Menteri, karena pasukan Gyeonggi merupakan pasukan pembunuh bayaran di luar negara yang memiliki fisik kuat dan siap mati. Setelah semuanya sudah bersiap, Feng Shui lalu memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju istana. Dan dikarenakan mereka merupakan pengawal pribadinya, sehingga Perdana Menteri pun tidak bisa berbuat apapun dan memperbolehkan Feng Shui untuk menjenguk ayahnya. Namun ketika berada di dalam, sang kaisar ternyata sudah tidak ada, yang membuat mereka semua menjadi panik.
Perdana Menteri yang merasa curiga terhadap sang kaisar yang sudah mengetahui rencananya sehingga kaisar pun kabur dari istana. Oleh karena itu, ia memiliki rencana lain dengan menunjukkan sebuah peta benteng peninggalan anaknya yang dulu secara diam-diam mengumpulkan prajurit pribadinya untuk memberontak negara sehingga mereka masih punya kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Lalu tak lama kemudian salah satu prajurit datang dengan melaporkan jika mereka telah berhasil menemukan ayahnya Murong Yao. Singkatnya 3 hari kemudian, Feng Shui yang masih mencari keberadaan sang kaisar, ketua Ling yang tiba di sana langsung memberitahukan kepada Feng Shui jika kini kaisar berada di sebuah tempat dan sedang menunggunya. Kaisar yang menginginkan Feng Shui menjadi kaisar selanjutnya, namun Feng Shui menolaknya karena ia tidak ingin mengikuti jejak sang ayah. Sang kaisar yang sudah lelah atas sikapnya tersebut yang masih menganggap jika ialah yang telah membunuh ibunya. Kaisar lalu menceritakan tentang semuanya, yang dimana di saat itu ibunya yang dianggap sebagai pengkhianat dan berkolusi dengan negara musuh. Lalu ibunya tersebut ingin pergi dari istana dan membawa Feng Shui juga adiknya, karena ibunya tersebut tidak ingin Feng Shui bekerja dalam pemerintahan yang penuh kelicikan dan pengkhianatan. Namun tindakannya itu dihentikan olehnya, yang membuat ia diancam oleh ibunya. Perdana Menteri yang sejak awal memiliki dendam kepada keluarga Feng lalu membunuh ibunya. Di saat itu sang kaisar tidak bisa menghukum Perdana Menteri, dan di saat itu juga ia tidak bisa berdiam diri. Oleh karena itu selama bertahun-tahun sang kaisar terus meminta Feng Shui untuk menjadi kaisar selanjutnya, supaya Feng Shui tahu jika pembunuh ibunya bukanlah ayahnya. Mendengar kabar tersebut membuat Feng Shui begitu kesal karena kenapa ayahnya tidak menceritakan semuanya sejak dulu. Kabar tentang kaisar yang belum juga ditemukan membuat permaisuri menjadi khawatir. Lalu Perdana Menteri pun datang ke sana, yang ternyata Perdana Menteri itu merupakan ayahnya permaisuri, yang kedatangannya untuk meminta permaisuri berhati-hati karena saat ini kondisi istana dalam keadaan kacau. Permaisuri yang menyadari jika kaisar kabur dari istana karena sudah mengetahui rencana Perdana Menteri yang ingin membunuh sang kaisar. Hal tersebut membuat ia kecewa kepada ayahnya. Sementara Murong Yao yang sudah mengetahui keberadaan ayahnya, ia lalu menyelamatkannya. Namun di sisi itu ayahnya sangatlah marah kepada anaknya tersebut karena ia mendengar dari Yi Xiao jika Murong Yao telah mencoba membunuh pangeran pertama. Tindakannya itu membuat sang ayah kecewa karena selama ini ia tidak pernah mengajarinya seperti itu. Maka dari itu ia akan meminta maaf kepada sang kaisar dan memohon pengampunan supaya anaknya tidak dihukum mati. Sedangkan kaisar yang telah kembali ke istana lalu dihadang oleh permaisuri yang ingin berbicara empat mata dengannya. Namun kaisar menolak permintaannya tersebut dan pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, Murong Zong yang berlutut dari tempat penyekapannya hingga memasuki istana hanya untuk meminta maaf kepada sang kaisar supaya sang kaisar mau memaafkan Murong Yao, anaknya. Namun sang kaisar mengatakan jika yang bisa memaafkannya hanyalah Feng Shui, karena nanti Feng Shui lah yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Singkatnya esok hari pun tiba, Feng Shui bersama pasukannya yang baru tiba ke tempat kediaman Perdana Menteri untuk mempertanggungjawabkan atas terbunuh ibunya dan juga atas perbuatannya yang ingin membunuh ayahnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Perdana Menteri berhasil ditangkap dan akan dibawa ke hadapan sang kaisar.
Setelah sampai di depan istana, permaisuri yang begitu panik melihat keadaan ayahnya yang penuh luka, sehingga permaisuri meminta Feng Shui untuk melepaskan ayahnya tersebut. Namun Feng Shui tidak akan melepaskannya karena ia akan membunuhnya seperti Perdana Menteri membunuh ibunya dulu di tempat ini. Permaisuri lalu menghadap kepada sang kaisar dan memohon ampunan kepada ayahnya yang kini sedang ditawan oleh Feng Shui. Namun kaisar yang selama ini hanya berdiam diri, kini ia harus melakukannya seperti Perdana Menteri, membunuh istrinya dulu. Sebelum Feng Shui membunuh Perdana Menteri, dengan rasa amarah, Feng Shui lalu bertanya kenapa ibunya dibunuh olehnya. Perdana Menteri yang tidak bisa berbuat apapun, ia pun berterus terang tentang kebenaran yang terjadi. Sebenarnya dulu mendiang permaisuri tidak pernah bersalah. Ia sengaja mencelakainya dengan memfitnahnya sebagai pengkhianat yang telah berkolusi dengan negara Jinxiu dengan memalsukan bukti dan membunuhnya dengan alasan supaya ia bisa membalas dendam terhadap sang kaisar yang dulu telah menghukum mati anaknya. Mendengar ucapannya tersebut, tanpa ampun Feng Shui langsung membunuh Perdana Menteri. Feng Shui yang akan pergi dari sana, Kasima lalu menghentikannya karena sang kaisar ingin berbicara dengannya. Namun Feng Shui yang sudah kecewa terhadap ayahnya yang telah menyembunyikan semua ini, ia lalu memutuskan jika mulai hari ini hubungan ayah dan anak serta penguasa dan bawahan terputus sepenuhnya. Sang kaisar yang mendengar dari Kasima membuat ia begitu bersedih karena ia bukan hanya kehilangan mendiang permaisuri, namun juga ia harus kehilangan anaknya. Oleh karena itu ia memerintahkan Kasima untuk menyita harta keluarga Zhuang, mengasingkan semua pria keluarga Zhuang dan menjadikan semua wanitanya sebagai budak di istana. Kabar keluarga Zhuang yang hancur membuat permaisuri begitu kesal kepada sang kaisar. Oleh karena itu ia akan membalas dendam. Sementara Feng Shui yang telah kembali dengan selamat membuat Yi Xiao begitu senang dan ia pun langsung memeluknya. Tak lama kemudian, Murong Zong tiba di sana yang kedatangannya untuk meminta maaf kepada Feng Shui karena Murong Yao, anaknya, telah mencoba pembunuhan berencana. Namun Feng Shui yang tidak akan memaafkannya dan akan tetap menghukum Murong Yao sebagai pengkhianat negara karena tidak hanya ingin membunuh dirinya, namun Murong Yao juga telah beraliansi dengan negara musuh. Keputusan tersebut membuat Murong Zong bersedih dan kecewa karena ia tidak bisa membendung kesalahan anaknya. Feng Shui yang telah berhasil membalas dendam, ia lalu berdoa ke makam ibunya. Kemudian di malam harinya, Murong Zong meminta permaisuri untuk membantunya supaya kaisar mau memaafkan Murong Yao. Namun permaisuri tidak bisa membantu Murong Zong karena ia juga tidak bisa berbuat apapun. Demi kesalahan keluarga Zhuang dihapuskan, permaisuri lalu menghadap kepada sang kaisar. Namun tetap saja keputusan itu tidak bisa diubah, yang membuat permaisuri kesal dan menyerang sang kaisar. Kaisar yang terluka parah lalu meminta tolong kepada Murong Zong yang ada di sana. Namun demi menyelamatkan anaknya dari hukuman mati, Murong Zong justru membantu permaisuri dan membunuh sang kaisar. Sementara di sisi lain, Feng Shui dan lainnya sedang berpesta ria karena atas kemenangan mereka melawan pengkhianat. Kasima yang akan masuk ke dalam menemui sang kaisar, namun tindakannya tersebut dihentikan oleh Murong Zong. Kabar tentang kaisar yang dibunuh telah terdengar oleh Murong Yao yang langsung menemui ayahnya di istana. Ia melakukan ini semua demi menjaga dan menyelamatkan Murong Yao dari hukuman mati.
Singkatnya esok hari pun tiba. Salah satu kasim istana lalu datang menemui Feng Shui dengan memberitahukan jika sang kaisar tertidur di ruang belajar sejak semalam dan ia tidak berani untuk membangunkannya. Sedangkan Kasim Ma juga masih belum ditemukan. Dan setelah masuk ke dalam, Feng Shui pun menyadari jika ayahnya telah dibunuh oleh seseorang. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Murong Zong dan Murong Yao yang membuatnya terluka parah. Supaya jejak mereka tidak diketahui, permaisuri lalu memerintahkan Murong Yao untuk membawa Feng Shui keluar dari ibu kota dan menguburkannya di tengah hutan. Namun kabar tersebut telah terdengar oleh Yi Xiao, sehingga Yi Xiao pun langsung pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menemukannya, Yi Xiao lalu membawanya kepada tabib Ling untuk diobati. Kabar tentang Feng Shui yang berhasil ditemukan oleh Yi Xiao telah terdengar oleh mereka, sehingga mereka pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Dikarenakan energi yin dan yang milik Feng Shui telah tersumbat, maka satu-satunya cara adalah menggunakan obat keras untuk merangsang jantungnya agar bisa hidup beberapa hari lagi. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, Yi Xiao harus pergi ke aliansi Feng Yu, tempat yang sebelumnya telah menyelamatkan Ling Fei. Di sana tabib Ling juga mengingatkannya bahwa obat yang ia racik ini hanya mampu bertahan selama 5 hari saja, sehingga jika Feng Shui dalam 5 hari tidak sampai ke aliansi Feng Yu, maka nyawa Feng Shui tidak akan bisa terselamatkan. Karena tidak ada waktu lagi, Yi Xiao bersama pasukannya langsung membawa Feng Shui pergi menuju tempat aliansi Feng Yu. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Murong. Lu Kei yang membawa Feng Shui dan lainnya telah berhasil kabur dari sana, namun tidak dengan Yun Fang yang terbunuh dalam pertarungan tersebut. Atas kegagalannya, pemimpin pasukan tadi yang bernama Jie lalu melaporkan kepada Murong Zong bahwa ia gagal membunuh seluruh pasukan karena Feng Shui telah dibawa menggunakan kereta kuda dan menuju perbatasan negara Susa. Mendengar informasi itu membuat Murong Zong menjadi kesal, sehingga ia mengutus Murong Yao untuk membuat pengumuman bahwa yang telah membunuh sang kaisar adalah Feng Shui. Dan benar saja, ketika keesokan harinya, di papan pengumuman bahwa Feng Shui tidak hanya membunuh Perdana Menteri, namun Feng Shui juga telah membunuh sang kaisar, sehingga Feng Shui mendapatkan hukuman mati dan gelarnya sebagai pangeran dicabut dari keluarga kekaisaran. Sementara dengan mereka yang terus melanjutkan perjalanannya menuju aliansi Feng Yu untuk menyelamatkan Feng Shui. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang hampir sampai di aliansi Feng Yu yang berada di Gunung 5 Puncak. Namun tiba-tiba mereka dihadang pasukan yang dipimpin oleh Dong Xi yang merupakan tetua aliansi Feng Yu yang sedang berjaga di sana. Beruntungnya tabib Ling langsung mengingatkan Dong Xi kalau ia merupakan sahabatnya, sehingga Dong Xi pun begitu terkejut karena mereka sudah lama tak bertemu. Di Gunung 5 Puncak, terlihat Sui Ying yang berada di sana langsung menemui Ning Fei yang kini sudah selamat dari kematiannya dan sedang menjalani kehidupan barunya. Namun semua itu tetap tidak membuatnya senang karena Ning Fei telah kehilangan sahabat dekatnya. Tak jauh dari sana juga terdapat seorang pria bernama Hao yang merupakan tetua aliansi Feng Yu sekaligus seorang tabib yang telah menyelamatkan nyawa Ning Fei. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang melaporkan kepada tetua Hao bahwa tabib Ling telah membawa seorang pasien yang keadaan sangat parah dan kini pasien tersebut sudah berada di tempat perawatan. Dan mendengar hal itu, tetua Hao pun langsung menemuinya.
Ning Fei yang melihat Yi Xiao ada di sana begitu senang, namun dia menjadi kesal ketika melihat bahwa pasien tersebut adalah Feng Shui. Mendengar jika pasien itu merupakan keluarga Feng, tetua Dongxi yang berada di luar langsung masuk ke dalam dan ingin membunuhnya. Namun tabib Ling segera menghentikannya. Ternyata alasan tetua Dongxi marah kepada keluarga Feng karena dulu kaisar yang merupakan ayahnya Feng Shui telah membantai aliansi Feng Yu, sehingga tetua Dongxi ingin membalas dendam dan ingin membunuh Feng Shui. Perdebatan itu pun menjadi panas sehingga perselisihan dua kubu pun terjadi, yang dimana tabib Ling dan tetua Hao ingin menyelamatkan Feng Shui, namun tidak dengan tetua Dongxi dan tetua Lie yang tidak rela untuk menyelamatkannya. Yi Xiao yang mengetahui jika tabib Ling tidak bisa mengatasi ini semua sendirian, ia lalu masuk ke dalam dan menjelaskan semuanya tentang keadaan istana saat ini. Walaupun Feng Shui anak dari sang kaisar, namun Feng Shui bukan seperti ayahnya yang selalu kejam terhadap orang-orang. Tabib Ling dan tetua Hao yang akan tetap menyelamatkan Feng Shui, mereka pun lalu pergi dari sana. Hingga pada akhirnya Feng Shui pun berhasil diselamatkan, walaupun memerlukan beberapa hari untuk sadar kembali. Singkatnya, setelah 3 hari kemudian, Feng Shui akhirnya sadar, yang membuat Yi Xiao begitu senang. Namun setelah mengetahui Feng Shui tidak bisa melihat, Yi Xiao pun begitu bersedih. Lalu Yi Xiao meminta kedua tabib tersebut untuk mencari cara supaya Feng Shui bisa melihat kembali, walaupun mereka mengetahui orang yang bisa menyembuhkan mata Feng Shui, yaitu Bibi An. Namun tabib Ling tidak mau meminta tolong kepadanya, karena untuk menyembuhkan matanya, Feng Shui memerlukan pengorbanan yang bisa membuat Feng Shui hilang ingatan, seperti Huang yang ada di sana, yang dimana dulunya jatuh dari tebing saat berburu di gunung, kepalanya terbentur dan hampir mati. Saat itu mereka tidak bisa menanganinya sehingga Bibi An menyelamatkannya. Namun karena Bibi An menggunakan jarum emas untuk menyembuhkannya, akhirnya Huang pun hilang ingatan. Akan tetapi Xiao tetap meminta tabib Ling untuk membawa Bibi An ke sini. Setelah Bibi An mengobati Feng Shui, di sana ia lalu menjelaskan, walaupun beberapa hari kemudian Feng Shui bisa melihat kembali, namun dengan menggunakan jarum emas akupunturnya, maka ingatan Feng Shui juga perlahan akan ikut menghilang, seperti pasien-pasien yang pernah ia obati. Mendengar hal tersebut, Yi Xiao lalu masuk ke dalam dan memberitahukan hal ini kepada Feng Shui, supaya nanti ketika Feng Shui bisa melihat kembali, Yi Xiao berharap jika Feng Shui tidak melupakan dirinya. Dan benar saja, ketika di keesokan harinya, Feng Shui yang bisa melihat kembali telah melupakan Yi Xiao sepenuhnya, dan hanya mengingat jika Yi Xiao merupakan jenderal wanita dari negara Jin Xiu yang telah membuatnya terluka parah akibat terkena anak panahnya. Meskipun Bibi An sudah 2 kali menggunakan jarum emasnya untuk mengembalikan ingatan Feng Shui, namun tetap saja Feng Shui hanya bisa mengingat Yi Xiao sebagai musuhnya. Hal tersebut membuat Yi Xiao begitu bersedih dan kembali meminta bantuan Bibi An untuk menemukan cara supaya ingatan Feng Shui kembali seperti semula. Walaupun Bibi An belum pernah menemukan caranya, namun ia akan tetap berusaha. Lalu sesaat Bibi An melihat 300 goresan yang setiap harinya Huang tulis di pohon tersebut. Dan setelah dicermati, ternyata selama ini Huang telah menghitung kepergian mendiang istrinya yang sudah meninggal dunia selama 10 bulan. Yang artinya selama ini Huang masih mengingat ingatan masa lalunya bersama istrinya. Mengetahui hal tersebut, Yi Xiao begitu senang. Maka dari itu, ia akan menemui Feng Shui untuk mengembalikan ingatannya secara perlahan. Ia lalu masuk ke dalam dan meminta mereka semua untuk pergi keluar. Feng Shui yang menganggap jika Yi Xiao ingin bertarung dengannya, dengan segera ia pun melancarkan serangan. Namun Yi Xiao hanya bisa berdiam dan mengungkapkan jika ia sangat mencintainya. Hingga pada akhirnya ingatan Feng Shui pun kembali, yang membuat Yi Xiao begitu bahagia.
Singkatnya esok hari pun tiba, mereka yang akan pergi dari sana. Lalu Ningfei memberi mereka makanan untuk persediaan perjalanan. Sementara Ningfei sendiri tidak ikut karena ia akan mengantar pulang Suaing ke Wisma Zhengnian. Sebelum mereka kembali ke kota Yujing, Feng Shui ingin menemui Suang Cheng yang merupakan prajurit pengintai batalion Feng, dan kedatangan ia ke sana ingin menanyakan situasi di ibu kota. Namun meskipun begitu mereka harus berhati-hati karena ia takut Song Cheng berada di pihak Murongzong. Setelah pintu itu terbuka, Feng Shui begitu bahagia karena sebagian teman-temannya ada di sana. Akan tetapi di balik kebahagiaan tersebut, ia harus mendapatkan kabar duka yang membuat hatinya terluka karena teman-temannya terutama Yun Fang sudah meninggal dunia akibat melawan pasukan Murongzong ketika mereka membawa Feng Shui menuju markas aliansi Feng Yu. Maka dari itu Feng Shui tidak akan memaafkan keluarga Murong dan ia meminta Lu Ke untuk mengirim surat kepada adik tirinya yaitu Cheng Yang yang kini sudah menjadi kaisar negara Susa. Kabar mengenai Feng Shui yang masih hidup membuat Cheng Yang begitu senang sehingga ia meminta Kasim di sana untuk membawa ia pergi ke tempat Feng Shui. Di keesokan malamnya, lonceng pun berbunyi yang menandakan jika ada orang yang ingin masuk ke dalam, dan ternyata orang tersebut adalah Cheng Yang. Walaupun mereka berbeda ibu, tidak pernah berselisih satu sama lainnya. Dan di sana Cheng yang begitu bahagia bisa bertemu dengan kakaknya lagi karena ia mendengar kabar jika Feng Shui telah terbunuh di medan perang dan jasadnya tidak ditemukan. Di sana Cheng Yang juga meminta maaf kepada Feng Shui karena ia menjadi kaisar bukan atas keinginannya sendiri. Bahkan ia juga baru tahu kalau ayah mereka dibunuh oleh ibunya sendiri yang telah bekerja sama dengan Murongzong, yang membuat hati Cheng Yang begitu terluka. Lalu ia meminta Feng Shui untuk tidak membunuh ibunya, dan Feng Shui pun berjanji tidak akan melakukan hal tersebut asalkan Cheng Yang mau membawa ibunya pergi dari kota Yujing. Setelah Cheng Yang pergi dari sana, kabar mengenai Feng Shui ada di tempat tersebut telah diketahui oleh pasukan milik keluarga Murong yang dipimpin oleh Jie, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah kemenangan tersebut, ia lalu pergi ke batalion Feng miliknya, dan semua prajurit yang ada di sana begitu terkejut ketika melihat Feng Shui masih hidup. Lalu mereka pun memberikan hormat kepadanya karena walaupun Feng Shui telah menjadi buronan yang dituduh sebagai pembunuh sang kaisar, namun prajuritnya percaya jika Feng Shui tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga mereka pun kembali mengabdi kepadanya. Demi melawan permaisuri dan Murongzong, Feng Shui lalu meminta mereka untuk berlatih. Tak lama kemudian, Murongzong bersama pasukannya juga telah sampai di sana, dan ia begitu terkejut ketika mengetahui Feng Shui masih hidup, sehingga ia pun harus mati di tangannya. Kabar mengenai ayahnya dibunuh oleh Feng Shui membuat Murongzong begitu bersedih sehingga ia akan membalas dendam. Hingga pada akhirnya mereka berdua yang dulunya merupakan sahabat, namun kini mereka harus saling membunuh satu sama lainnya. Sementara itu Cheng yang sudah mengetahui jika ibunya lah yang telah membunuh ayahnya, sehingga ia pun mengurung ibunya tersebut. Dengan waktu yang sama, Feng Xiang juga telah kembali ke negara Susa dan menemui kakaknya. Namun dalam pertemuan tersebut, Feng Xiang begitu bersedih ketika mendengar jika ayah mereka telah meninggal dunia. Feng Shui yang tidak ingin adiknya dihukum karena telah pergi menemuinya tanpa izin Raja Zenan yang merupakan suaminya, sehingga Feng Shui pun memintanya untuk kembali pulang.
Dan benar saja, ketika Feng Xiang kembali pulang, Feng Xiang justru dilukai oleh suaminya sendiri. Feng Shui yang mengetahui kabar tersebut, dengan segera ia pun menyelamatkan adiknya. Feng Shui yang tidak akan melepaskan Raja Zenan karena telah menyerang adiknya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertempuran tersebut, Yi Xiao bersama Wei Ran juga telah membunuh sahabatnya sendiri yang tak lain adalah Wei Ran. Sementara di dalam sana, Feng Xiu juga telah berhasil membunuh Raja Zenan, dan ia melakukan ini semua demi adiknya yang telah dikhianati cintanya. Sedangkan di dalam istana, Cheng Yang yang ingin menemui ibunya, namun ternyata ibunya tersebut meninggal dunia. Atas keberhasilan Feng Shui dan Yi Xiao yang telah bersama-sama mengakhiri peperangan antara dua negara, kini dua negara tersebut akhirnya berdamai. Sementara mereka berdua yang telah menjalani lika-liku kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan, kini Feng Shui dan Yi Xiao sedang bersantai di atas bukit dengan menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Dengan membicarakan tentang Feng Shui yang masih berduka atas kehilangan ayahnya, sehingga ia pun menolak menjadi kaisar negara Susa, walaupun Cheng Yang sudah menyerahkan tata kaisarnya, karena ia ingin menunggu 3 tahun setelah masa berkabung selesai, dan baru ia bisa menentukan siapa yang akan menduduki tata tersebut. Oleh karena itu, selama periode ini Feng Xiang lah yang akan mengurus pemerintahan, dan jika selama 3 tahun Feng Xiang melakukannya dengan baik, maka ia akan membiarkannya menjadi kaisar wanita untuk memimpin negara Susa. Bahkan di tahun itu, ia juga akan mengadakan acara pernikahan yang paling megah di dunia untuk menikahi Xiao, dengan memberinya hadiah berupa busur panah terhebat di dunia yang bernama busur Zuxia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.